Ana adalah ibu yang bisa dibilang juga kepala keluarga. Karena yang menafkahi keluarga, suami dan anak-anak. Allah memberikan rezeki keluarga ini melalui ana. Kadang ana terima dengan keadaan ini karena ana meridhoi apa yang telah Allah takdirkan kepada ana. Tapi terkadang kalau ana sedang capek, ana suka marah-marah sama suami ana. Karena merasa capek semuanya. Suami ana ini juga suami yang baik Ustadz, sabar dan tidak meninggalkan sholat. Kekurangannya hanya tidak bisa menafkahi keluarganya dengan baik. Pertanyaannya Ustadz, apakah ana berdosa yang memarahi suami tapi hanya pas lagi capek saja Ustadz? Karena ketika menjadi kepala keluarga tersebut. Syukran Ustadz. Ya, Masya Allah. Jadi ini istri merangkap sebagai suami juga ini sepertinya ya. Dia menafkahi suami dan anak-anaknya. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Itu yang pertama. Yang kedua wa bima anfaqu min amwalihim. Allah menjadikan laki-laki sebagai pengayomnya wanita, pemimpinnya wanita itu karena dua sebab. Ya. Yang pertama karena memang laki-laki diberi kelebihan oleh Allah di atas wanita. Jadi akalnya lebih matang secara umum ini ya. Jenis laki-laki akalnya lebih sempurna daripada jenis wanita. Fisiknya juga lebih kuat. Dan ini kelebihan bawaan. Ini faktor yang pertama atau sebab yang pertama. Tapi jangan lupa ada sebab lain. Yang kedua adalah wabima anfaqu min amwalihim, dan karena harta yang mereka nafkahkan untuk istri-istri mereka atau anak istri mereka. Jadi kalau suaminya tidak lagi mencukupi dari segi nafkah, bahkan nggak nafkahi sama sekali, ya dia kehilangan 50% dari kelaki-lakiannya. Tinggal 50%. Makanya kayak kalau istrinya kemudian sampai bekerja untuk mencukupi dan akhirnya dia marah-marah ketika capek. Ya walaupun suami ini orang yang baik secara agama, untuk dirinya dia baik, tapi tugas dia sebagai suami ini belum lengkap. Seandainya suami ini adalah laki-laki yang baik sekalipun, yang menafkahi, yang namanya istri kalau capek marah-marah biasa. Jangankan istri-istri antum. Ya. Istrinya manusia terbaik pun juga kalau capek juga marah, sama. Ya. Cemburu, marah, sama ya, perempuan kayak begitu. Aisyah radhiyallahu anha, istrinya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Aisyah ribut sama Rasulullah SAW. Ya, sampai teriak-teriak itu suaranya kedengeran dari luar. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar anaknya, putrinya ini marah sampai teriak-teriak sama Rasulullah. Nggak terima Abu Bakar. Masuk dia. Aisyah ini dimarahin sama Abu Bakar, mau dipukul. Nabi malah jagain Aisyah gitu. Ibaratnya Abu Bakar di depan, Aisyah di belakang. Yang tadinya Nabi dimarah-marah sama Aisyah, ketika ngelihat Abu Bakar mau mukul Aisyah, dilindungi sama Nabi. Sampai akhirnya Abu Bakar keluar. Ketika Abu Bakar keluar, apa kata Nabi? Ara'aiti kaifa mana'tu anki syekh. Kamu lihat kan tadi barusan bagaimana aku melindungimu dari Pak Tua itu yang marah-marah itu. Padahal bapaknya sendiri. Udah begitu akhirnya cekikian lagi di mereka berdua. Ketawa ketiwi. Abu Bakar dengar lagi, loh tadi barusan marah-marah, sekarang cekikian. Masuk lagi Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Asyrikani fi harbikuma, asyrikani fi silmikuma, kama asyraktumani fi harbikuma. Ayo dong, kalau kalian sudah berdamai, aku ikut juga diajak damai bareng-bareng sama kalian. Kan tadi aku ikut-ikut perang sama kalian gara-gara kalian berdua perang. Ya, artinya
Itu biasa, kehidupan rumah tangga biasa. Kadang-kadang Nabi itu kurang memberikan nafkah karena kemampuan beliau hanya segitu. Istri-istrinya ngambek karena nafkahnya dianggap kurang, ngambek. Nabi didiemin seharian, gak diajak omong. Sampai akhirnya turun ayat itu. Dan sempat Nabi bersumpah yang namanya ila. Ya, walladzina yu'luna min azwajihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ya, dan mereka yang para suami yang telah bersumpah untuk menjauhi istrinya sebagai bentuk pendidikan bagi si istri, maka maksimal dia boleh menjauhinya selama 4 bulan, nggak boleh lebih. Itu maksimalnya. Nabi ketika itu bersumpah nggak mau nemuin istri-istrinya selama sebulan, karena jengkel kok didiemin seharian nggak diajak omong sama istri-istrinya. Artinya dalam kehidupan rumah tangga, ya istri kita itu manusia, suami Anda juga manusia. Ada kalanya manusia itu jengkel, ada kalanya manusia capek, marah. Ya, jadi dalam batasan tertentu itu wajar. Itu dialami oleh manusia terbaik, oleh suami terbaik, dan oleh istri terbaik. Apalagi kalau suaminya baru 50% jadi suami, ya, belum 100%. Artinya dia masih nafkahnya belum dia tunaikan sebagaimana mestinya, maka ya itu konsekuensi yang harus diterima oleh para suami yang belum menunaikan kewajiban dia menafkahi. Karena ini haknya istri kok. Orang kalau gak dikasih haknya marah, gimana? Haknya dia tuh, bang itu hak saya kok, saya gak dikasih, saya harus kerja sendiri. Wajar kalau dia marah gitu loh. Anda yang harus introspeksi di sini, berusaha lebih maksimal. Ya, jangan cuma solehnya buat dirinya, tapi ini kewajiban haknya istri harus dipenuhi. Ya, dan itu sudah apa istilahnya, sudah terlalu banyak dalilnya untuk disebut satu persatu. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Nafkah itu 3 hal ya. Pertama, memberikan tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal ini nggak harus rumah milik, dia kontrakkan juga boleh, yang penting layak. Layak untuk orang dengan status sosial seperti itu. Standar nafkah itu mengikuti latar belakang ekonomi. Kalau suaminya dari keluarga kaya, istrinya juga dari keluarga kaya, maka standar nafkahnya standarnya orang kaya di situ berapa? Seperti apa standarnya? Kalau dua-duanya miskin, maka standarnya orang miskin seperti apa? Kalau dua-duanya menengah, ya menengah. Kalau salah satunya kaya, yang satunya lagi miskin, maka naiknya ke tengah-tengah standarnya. Jadi harus menyesuaikan. Itu haknya dia, haknya istri. Ya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ya, sebagaimana yang kalian tempati. Kemudian memberikan makan dan minum yang sesuai dengan standar kelayakan juga. Dan yang ketiga adalah memberikan pakaian. Makan dan minum di sini ya meliputi juga kalau obat-obatan kalau dia sakit ya tentunya. Rumah juga meliputi listrik dan airnya tentunya. Kemudian yang terakhir adalah pakaian. Pakaian ini minimalnya berapa kali? Setahun sekali minimal. Itu haknya istri juga. Jadi 3 hal ini adalah hak utama dia yang masuk kategori nafkah wajib. Di samping itu dia harus perlakukan dengan baik. Jadi kalau dia tidak penuhi nafkahnya di sini, ya wajar kalau istrinya kemudian marah-marah. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah Jadi khairan. boleh istri marah-marah Ustaz ya? kasus ini boleh Ustaz. Ya. Artinya dalam batas kewajaran ya.